Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita tujukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan kanker sembuh berkat obat yang sangat sederhana. Ceritanya begini, ada jemaah saya, dia seorang dokter spesialis THT. Suatu hari datang ke rumah saya dengan istrinya. Setelah duduk di ruang tamu, suami istri tersebut itu menangis sejadi-jadinya. Lah saya kan bingung melihat mereka, suami istri kok nangis. Lalu saya bertanya, Bapak dan Ibu, ada persoalan apa ini? Tolong sampaikan persoalannya yang Bapak Ibu hadapi. Apakah soal rumah tangga ataukah soal anak-anak? Pak dokter langsung menjawab, soal kesehatan saya, Ustaz. Kesehatan saya, Ustaz. Sambil dia menangis. Bagaimana dengan kesehatan Pak Dokter? Saya divonis kena kanker paru-paru. Dokter telah berkali-kali memeriksa. Saya dinyatakan memang sudah kena kanker paru-paru. Lalu secara bersamaan suami istri itu berucap, tolong kami Ustadz, katanya. Tolong kami Ustadz. Saya sebutkan, baiklah. Sebaik-baik minta tolong itu kan kepada Allah. Mari kita minta tolong kepada Allah melalui petunjuk Rasulullah, melalui petunjuk Rasul Allah. Ada obatnya, tapi dengan syarat Pak Dokter yakin ya. Dia jawab, baik Ustaz, saya akan nurut apa kata Ustaz, kata dokter spesialis THT itu. Ya, dengarkan ini sabda Nabi, lalu yakini, seterusnya laksanakan nanti ya, insya Allah Ustaz. Lalu saya bacalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, alaikum bihazihil habbatis sauda fa inna fiha sifaan min kulli da illa syam wasyamu al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian mengkonsumsi sebagai obat habbatus sauda, karena di dalamnya terdapat kesembuhan, di dalamnya terdapat obat untuk memberikan kesembuhan dari setiap penyakit kecuali sam. Apa itu sam? Sedangkan sam itu artinya adalah kematian, artinya penyakit menjelang
matinya seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, yang bersumber dari Aisyah. Bisa kita baca di dalam kitab Tibun Nabawi yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lalu setelah membaca hadis itu, saya mengatakan, Pak Dokter, ini saya ada punya yang disebut Habbatus Sauda itu 1 botol. Karena pulang haji pergi waktu haji kemarin, saya bawa beberapa botol. Nah sekarang masih ada 1 botol. Ya. Lalu saya minta kepada Bapak minum 3 kali sehari 1 sendok makan. Ya, minum 3 kali sehari 1 sendok makan. Maaf ini saya kok ngajarin dokter. Biasanya Pak Dokter yang begini kan, canda saya begitu. Nah sebelum meminumnya, didahului dengan membaca suratul Fatihah 3 kali, selawat 3 kali, lalu baca hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah sebanyak 100 kali. Yakin, ya, yakin kepada Allah yang memberikan kesembuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79, wa iza maridtu fahuwa yashfin, bila aku sakit dia Allah lah yang memberikan kesembuhan. Nah begitu Pak Dokter ya. Ya tenang ya, yang penting tenang dulu. Begitu tenang sudah separuh kesembuhan insya Allah. Nah gini saya pesan ya. Ya pesan saya begini. Sehabis Bapak meminum Habbatus Sauda ini, Bapak periksa lagi ke dokter. Ya, kita berdoa, insya Allah Bapak sembuh. Ya, insya Allah sudah bersih itu paru-paru dari kanker. Amin ya Rabbal alamin. Baik gitu Pak ya. Jadi begitu habis Habbatus Sauda yang 1 botol ini, dengan baca zikir-zikir tadi, Bapak pergi periksa lagi. Baik Pak Ustadz katanya. Alhamdulillah setelah 10 hari beliau itu datang kembali ke rumah saya. Sekeluarga, anak-anaknya dia bawa, ya, dengan penuh bahagia saya lihat, dan dengan menenteng macam-macam pula lagi itu, masya Allah. Lalu mereka berkata, Allah telah menyembuhkan saya Ustaz. Allah telah menyembuhkan saya Ustaz. Terima kasih Ustaz tentang petunjuknya, tentang hadis obat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, yaitu Habbatus Sauda. Alhamdulillah Ustaz, semua plek-pleknya sudah bersih semuanya. Dan para ahli kesehatan dokter di rumah sakit menyebutkan saya sudah sembuh beneran. Alhamdulillah. Lalu setelah melihat kondisi saya Pak Ustadz, hasil dari pengobatan ini, beberapa teman saya mau ketemu dengan Ustadz, katanya juga mau minta obat. Lalu saya jawab, Pak Dokter aja yang melayani mereka.
berikan resep kepada teman-teman Pak Dokter itu, sebagaimana resep yang saya berikan tadi, yang saya berikan kemarin itu Habatus Sauda, baca Fatihah, baca selawat, baca hauqalah. Insya Allah, jika Allah memberi kesembuhan, sembuh. Kecuali asyam, penyakit yang membawa kematian, itu nggak ada obatnya lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu sidang pendengar yang saya muliakan, Pak Dokter spesialis THT ini telah menikmati kesehatannya sampai saat ini sudah 15 tahun semenjak dia meminum obat yang saya berikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, intinya yakin dengan obat-obat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Nah, kita melihat ada hasil penelitian dari Dr. Kauder S. Zahir menyebutkan Habatus Sauda itu memang memiliki banyak khasiat. Ya. Banyak pakar menyatakan bahwa pakar-pakar yang lain itu menyatakan Habatus Sauda itu satu, mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan kanker dan virus HIV. Yang kedua, Habatus Sauda dapat meningkatkan fungsi otak, ya, supaya kita otaknya selalu cerdas, baik, kuat ingatan. Ayo, minum selalu Habatus Sauda. Yang ketiga, menyembuhkan berbagai jenis penyakit pernapasan. Ya, ayo minum Habatus Sauda. Kalau pernapasan yang terganggu, minum Habatus Sauda. Yang keempat, banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Lalu kena stres, obatin, minum cepat stres. Apa? Obat Habatus Sauda. Insya Allah stres akan hilang. Dan yang kelima, disebutkan oleh para pakar, Habatus Sauda itu ternyata adalah anti alergi dan lain sebagainya. Nas'alullahal azim, Rabbal arsil azim, ayyashfiyana. Kita memohon kepada Allah yang maha besar, Tuhan aras yang maha besar. Semoga Allah memberikan sehat walafiat kepada kita selalu. Semoga urian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita meminum Habatus Sauda bila ada penyakit dengan yakin ini adalah petunjuk Rasulullah yang disampaikan oleh Allah tentunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.